Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Latul Aspia, saya dari SMA N9 Tasikmalaya. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan mengenai studi kasus yang saya alami dari peserta didik yang kurang berminat ketika pelajaran kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Saya telah melakukan jajak pendapat kepada peserta didik dan mayoritas di antaranya menjawab kurang suka untuk materi ini. Ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa peserta didik kurang berminat di materi ini. Yang pertama, karena materinya itu cukup banyak. Jadi kalau misalkan kita belajar 1 KD ini, kita akan mempelajari beberapa materi kerajaan. Misalnya ada kerajaan Kutai, ada kerajaan Tarumanegara, ada kerajaan Pajajaran, ada kerajaan Singosari, ada kerajaan Kediri, kemudian ada kerajaan Majapahit, ada kerajaan Sriwijaya, dan masih ada beberapa kerajaan-kerajaan kecil lainnya, misalnya seperti Galuh. Nah, satu materi kerajaan saja biasanya itu materinya sudah cukup banyak, ya. Dan ini ada beberapa materi kerajaan sehingga biasanya peserta didik itu agak kesusahan untuk menghafal. Sebenarnya sejarah itu bukan untuk dihafalkan, ya, tetapi untuk dipahami supaya esensinya itu bisa kita ambil untuk perbaikan masa kini dan masa depan. Nah, karena mindset dari peserta didik itu biasanya sudah tanda kutip susah ya untuk dihafalkan dan sejarah itu membosankan, akhirnya yang terjadi di dalam kelas adalah fenomena tidak minat belajar. Ya, jadi seringkali apalagi kalau jam pelajarannya itu sudah di jam akhir ya, sore jam 2 sampai setengah 4 seperti itu, di jam ke 9, 10 itu sudah yang boleh dibilang sangat tidak kondusif biasanya. Jadi, sebagai guru biasanya harus membuat trik-trik pembelajaran tertentu atau kesepakatan tertentu dengan peserta didik untuk menjaga fokus peserta didik. Ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa otak mereka itu lelah ya, berpikir dari pagi jam 7 sampai dengan setengah 4 seperti itu. Jadi mau tidak mau, kalau misalkan di beberapa kelas ketika saya itu mengajar di jam siang, ya biasanya saya membuat materi itu semenarik mungkin, senyaman mungkin, dan seringan mungkin. Biasanya langsung pada titik-titik esensinya untuk mengurangi kebosanan di kelas seperti itu. Nah, kemudian fenomena yang lainnya yang biasanya terjadi di lapangan adalah karena merasa materinya itu tidak menarik, mereka akhirnya ngobrol dan menjadi gaduh. Nah, kemudian fenomena yang lainnya ya, kalau misalkan sudah jam siang atau misalkan sudah agak sore, biasanya itu banyak kita temui siswa yang sudah keberatan kepala seperti itu ya, ternina-bobokan dengan pelajaran saya. Jadi ada beberapa yang tidur. Nah, untuk mengatasi hal ini, ya, di awal pembelajaran kemarin saya membuat kontrak belajar dengan peserta didik. Nah, tujuan kontrak belajar ini sebenarnya adalah kesepakatan yang dibuat antara siswa dan guru, ya, tujuannya supaya pembelajaran itu bisa berjalan dengan kondusif, ya, sebagaimana mestinya, sehingga nyaman untuk guru, nyaman juga untuk siswa, seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang saya terapkan di kelas. Misalnya, peserta didik itu harus datang tepat waktu. Jadi, kalau misalkan mereka itu telat, mereka itu harus menunjukkan surat izin masuk yang diminta dari guru piket. Dan mereka juga harus bersikap sopan santun. Jadi selama saya di kelas, kalau mereka mau keluar, mereka wajib izin dengan saya, menghargai saya di depan, seperti itu. Kemudian dilarang mengaktifkan handphone, kecuali kalau memang ada kebutuhan, misalnya kami menggunakan aplikasi Sekolah Pintar Indonesia, saya pasti persilahkan mereka untuk membuka HP, atau saya minta mereka untuk searching, atau saya meminta mereka untuk membuat PPT, itu pasti saya minta mereka untuk membuka HP. Tapi kalau misalkan dalam kondisi yang kita sedang fokus pembelajaran, ya, biasanya saya tidak mengizinkan mereka untuk mengaktifkan HP. Nah, memang untuk penerapan aturan ini harus dilakukan secara tegas. Ketika kita ini tidak tegas terhadap satu siswa misalnya, itu biasanya akan terjadi efek domino terhadap
teman-temannya. Jadi teman-teman yang lain akan mencontoh perilaku yang tidak baik ya. Termasuk kayak pembawa buku tulis, buku paket, dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau di sekolah saya, makan itu dia mendapatkan poin besar sebesar 50 poin pelanggaran. Tapi khusus di jam saya, peserta didik yang ingin minum itu biasanya saya persilahkan. Tanpa harus izin ke saya, dia boleh minum. Misalnya ketika saya menjelaskan. Tapi kalau untuk makan besar itu tidak saya perbolehkan. Hanya saja, misalkan di jam terakhir, biasanya ada beberapa siswa yang izin untuk makan permen seperti Kopiko, seperti itu ya, itu biasanya saya izinkan. Ya, kembali lagi, yang penting mereka tetap fokus, itu tidak menjadi masalah. Kemudian, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut yang notabene itu relatif kompleks ya, siswa ngantuk, siswa tidak berminat, jam pelajarannya itu berada di siang hari dan sore hari, kemudian kelasnya itu rawan gaduh. Ada satu hal yang saya pelajari ya, jadi saya membuat anak-anak itu sibuk. Jadi kalau misalkan kegiatan itu mayoritas saya kendalikan sendiri, saya menjelaskan sendiri, saya presentasi sendiri, anak-anak sangat rawan mengalami kebosanan belajar. Sehingga pola yang kemudian saya terapkan adalah model jigsaw. Model jigsaw ini saya terapkan pada materi kerajaan Hindu-Buddha, ya itu sangat efektif. Jadi saya membuat kelompok berdasarkan hitungan, ya misalnya kelompok 1 sampai dengan kelompok 9, kemudian saya berikan materi, masing-masing kelompok membahas materi ya secara grup, habis itu mereka presentasi. Nah, dari presentasi tersebut saya lebih mudah untuk mengamati dan menilai mana yang benar-benar belajar, mana yang tidak belajar ya untuk pengambilan nilai keterampilan. Kemudian, saya juga bisa mengukur kedalaman materi peserta didik, sehingga di akhir presentasi biasanya saya bisa melakukan penguatan materi. Nah, setelah itu biasanya saya melakukan tebak-tebakan materi untuk menguji atau mereview pengetahuan anak-anak. Nah, metode seperti ini saya rasa sangat efektif untuk saat ini dibandingkan ketika saya ceramah atau pembelajaran itu didominasi oleh saya pribadi. Nah, kemudian saya juga saya menyarankan kepada anak-anak untuk membuka termin pertanyaan sebanyak 2 termin. Satu termin itu 3 orang, ya. Jadi, dari situ mulai tercipta diskusi yang sangat seru seperti itu, sehingga anak itu jarang sekali ditemui yang tidak berminat seperti itu, atau anak-anak yang menjadi ngantuk, ya. Jadi, saya bisa merekomendasikan kepada teman-teman semuanya untuk mencoba model jigsaw ini ya di materi kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia pada pelajaran sejarah. Sekian studi kasus dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.